Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Malam hari ini bicara di tengah kami, urapi kami, bahwa kami masuk sampai ke dalam dimensi hadirat-Mu, mengerti detak jantungmu, berjalan seirama seperti yang Kau mau. Semakin hari Kau bawa kami dan Kau tarik kami menjadi serupa dengan Kau sendiri, Tuhan. Kami percaya kami butuh kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh urapan-Mu, kami butuh otoritas-Mu, kami butuh sesuatu yang ilahi dalam hidup kami, supaya nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Buat hidup kami semakin powerful, penuh hikmat dan pengertian. Urapi setiap orang yang ikut ibadah malam hari ini, Tuhan, di tempat mereka berada. Kami percaya hadirat Tuhan tidak dibatasin ruang, waktu, dan tempat. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, jamah setiap orang dalam tempat duduk mereka, jamah dalam hadirat-Mu, penuhi dengan urapan-Mu. Malam hari ini Roh Kudus, Engkau sedang jamah mereka, Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Bergeraklah dengan cara-Mu sendiri. Aku berdoa sesuatu yang ilahi turun atas kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Bahwa dalam level kehidupan yang berbeda, dalam otoritas yang berbeda, dalam kuasa dan pengaruh yang berbeda, dalam pengurapan di mana Engkau real dinyatakan melalui apapun yang mereka kerjakan, Tuhan. Malam hari kami mau belajar, kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian memenuhi hidup kami, Tuhan. Roh Kudus, kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan hanya buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti mau nyatakan sesuatu malam hari ini, bicara sesuatu. Terima kasih semua tim yang ada, semua pengerja yang ada, sudah memberi kesempatan. Kita sudah lama sekali tidak ketemu. Sudah lama, nggak tahu sudah berapa lama. Dan hari ini saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang spesial. Bapak Ibu, harusnya kehidupan kita tambah hari tambah powerful dalam segala hal. Harusnya kehidupan kita tambah hari harusnya memiliki dampak dan otoritas berbeda. Kita dibawa dalam level kehidupan yang berbeda. Tidak seperti biasa terus. Harusnya tahun ini lebih urapan daripada tahun kemarin. Harusnya Bapak Ibu semakin dewasa, semakin peka, semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin ngalami Tuhan secara pribadi, dan hidupmu pasti berbeda. Karena perjalanan bersama Tuhan itu naik, semakin diubahkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang jadi masalahnya, kenapa banyak kehidupan orang Kristen dari tahun ke tahun tetap sama, tidak ada perubahan, bahkan cenderung mengalami kemerosotan secara rohani, bahkan dalam hal segala yang lain. Memang secara fisik kita semakin bertambah umur, kekuatan fisik kita ini semakin menurun karena metabolisme tubuh dan lain sebagainya. Apalagi yang pola hidupnya salah, pola makannya sembarangan dan sembrono, tubuhmu semakin lemah. Tapi secara rohani semakin kita bergaul dengan Tuhan, diajar firman, dengar khotbah dengan banyak hal, harusnya Bapak Ibu semakin powerful hidupmu. Harusnya hidupmu semakin dewasa, tentunya hidupmu semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ketika hadapin goncangan, tantangan, tekanan hidup, Bapak Ibu tidak akan pernah tergoncangkan, tapi Bapak Ibu akan fokus jalan sama Tuhan. Kamu menjadi orang yang powerful sekali. Hikmatmu bertambah-tambah tahun harusnya. Penguasaan dirimu semakin powerful. Otoritasmu semakin powerful.
Dampakmu tentunya semakin powerful, kata-katamu semakin hari semakin berkuasa. Dan itu tidak dimulai dengan banyak aktivitas. Semuanya itu dimulai dengan perjalanan pribadimu di kamar doa bersama Tuhan. Dimulainya dari sana. Pelayanan itu tidak diciptakan, pelayanan itu dilahirkan dari ruang Maha Kudus, bergaul intim dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu semakin umur, semakin memiliki hikmat dan semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan sampai seperti orang dunia dan jangan sampai menjadi orang yang rata-rata jadi orang Kristen. Tambah umur, tambah kehidupannya tidak menyerupai Kristus. Kata orang dunia, tambah umur tambah cerewet, tambah bawel, kelakuannya buruk, sikapnya jelek, jadi batu sandungan, merasa sok rohani, merasa tahu firman, merasa tahu segala-galanya. Tapi ketika dihantam dengan persoalan, dihantam dengan tekanan, dihantam dengan masalah, dihantam dengan berbagai hal yang bertolak belakang dengan apa yang diinginkan, akhirnya apa? Berontak, teriak, marah, histeris, panik, gulung-gulung, jerat-jerit seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kekristenan kita ini harus berjalan step by step ke arah Kristus, semakin hari semakin kuat. Dimulainya dengan komitmenmu, tidak hanya sekedar ibadah. Bapak Ibu meski meluangkan hidupmu, dirimu duduk di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, diam, merenungkan, bergaul intim dengan Roh Kudus. Nanti level hikmat pengertianmu, pengaruhmu, urapan dan kuasamu bertambah. Kamu memiliki bobot otoritas yang berbeda dengan orang sebayamu, orang biasamu. Dan Tuhan mau dapatin selama kita tinggal di muka bumi ini menjadi orang yang bisa dipercaya dalam segala hal, apapun itu namanya. Tuhan mau dapatin kita ini bisa dipercaya dan di ujungnya kita menjadi dampak bagi banyak orang. Kita didapatin sepanjang kehidupan kita ini, di mana kita hidup hari ini, kita ingin didapatin Tuhan menjadi orang yang berkenan loh. Ingin didapatin menjadi orang yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seritme dan seirama dengan apa yang Tuhan inginkan. Dimulainya dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Lagu tadi dinyatakan lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Itu real, benar. 1 hari di pelataran Tuhan. Daging kita seringkali teriak. Duduk di kaki Tuhan 2 jam rasanya udah capek, rasanya udah lelah, pikiran mengembara kemana-mana. Kita pusing mikirin makan, kita pusing mikirin banyak hal. Harusnya this real ayat tadi digenapi. 1 hari lebih baik 1 hari di pelataranmu. Bapak Ibu menaklukkan pikiranmu, menaklukkan perasaanmu, menaklukkan egomu, menaklukkan semuanya, duduk diam di kaki Tuhan. Dan ujung dari kehidupanmu pasti Tuhan akan buat berhasil. Di Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 di dalam bahasa Inggrisnya di James Concordance, my presence shall go with thee and ngapain? I will keep thee rest. Kenapa kita seringkali struggle jalani hidup ini? Kenapa kita seringkali struggle jalanin proses perjalanan kita ini? Berjuang mati-matian, teriak, jerit, pelayan babak belur, belum mengalami promosi, belum mengalami peninggian, belum mengalami breakthrough, belum mengalami terobosan, belum mengalami banyak hal. Dan kita seringkali jerit dan teriak, dan kita coba pakai kekuatan kita sendiri, dan ujung perjalanan kita babak belur. Bapak Ibu, perhatikan hidupmu sendiri, pelayananmu apapun. Saya perhatikan pelayanan saya, kadang diizinkan kita ini seakan-akan ditinggal Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Hadirat Tuhan menyertai kita. Dia berjalan di depan kita, Dia mengurapin kita, Dia menjadi panglima perang kita. Tapi momen tertentu seakan-akan Tuhan tinggalkan. Kadang Tuhan biarkan kita mengalami kekeringan, bahkan hanya air sedikit dan roti serba sedikit. Kita sedang berada di padang gurun seakan-akan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Disitulah Tuhan seringkali ngetes hati kita. Sebenarnya kita ini nempelnya kepada apa? Tapi seringkali orang yang tidak tertanam di dalam hadirat Tuhan, tidak begitu kuat dengan pribadi Tuhan, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika mengalami tekanan yang hebat? Teriak pakai kekuatan sendiri, pakai caranya sendiri. Dan ujungnya apa? Selalu ketemu trouble,
Berkali-kali saya ngomong, kenapa kok kita seringkali mengalami trouble yang tidak kelar-kelar? Karena ketika kita sedang dites di padang gurun, ketika kita dites di sekolah kehidupan, kita tidak lulus dan kita pakai kekuatan kita sendiri, dan kita pikir itu jalan yang terbaik, kita pikir itu yang rasanya paling berkenan, dan ujungnya malah babak belur dan ujungnya menghadapi banyak masalah. Semua persoalan kita yang terjadi itu karena keputusan kita yang salah. Harusnya kekristenan kita memutuskannya tepat seperti yang Tuhan mau. Yang jadi masalahnya, daging ini selalu teriak, daging ini selalu berontak, daging ini selalu ingin nonjol. Kan ikut Tuhan harus pikul salib sangkal diri. Yang dimatikan adalah di egomu, di pikiranmu, di perasaanmu, di kehendakmu, diselaraskan dengan firman. Dan di ujungnya, Bapak Ibu akan menikmati perjalanan disreal, disertai dengan hadirat Tuhan. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan Tuhan ngerti loh, perjalanannya itu luar biasa, mengerikan sekali. Padang gurun, ngadapin raksasa, ngadapin musuh yang kuat, dan menghadapi banyak tantangan, cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Dan Tuhan janji, my presence shall go with thee, dan I will give thee rest. Saya akan berikan kelegaan, enjoy tanpa kita ngotot pun Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita itu tidak akan ada yang mudah. Sekalipun Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, sekalipun Bapak Ibu melayani Tuhan, sekalipun Bapak Ibu diurapin Tuhan, tanganmu diurapi dengan urapan kesembuhan, kuasa otoritas yang begitu powerful, tidak ada jaminan perjalanan hidupmu akan jalan mulus terus. Kau akan mengalami banyak tantangan, kau akan mengalami banyak goncangan, banyak hal-hal yang rasanya jiwamu seperti terobek, jiwamu rasanya seperti tertekan, luar biasa. Itu diizinkan. Kalau kita nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, nggak berakar kuat, nggak kokoh teguh di dalam Tuhan, kamu akan tetap goncang. Sekalipun punya pelayanan, sekalipun punya gelar pendeta, sekalipun orang yang ngaku terlibat banyak hal kegiatan rohani, kalau tidak berakar kuat di dalam Tuhan, dan sengaja diizinkan goncangan itu untuk ngetes hati kita kokoh dan teguh, Bapak Ibu akan runtuh di tengah jalan. Tuhan mau dapatin kita finish well dan finish strong. Dimulainya di mana, dibangunnya di mana? Di dalam hadiratnya, duduk diam di kakinya. Pelayananmu tidak akan pernah berhasil memiliki dampak dan otoritas. Hanya sekedar melayani pun semua orang bisa melayani. Tapi yang jadi masalahnya harus real berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah suatu hari kita didapati menjadi hamba yang setia, melakukan tepat seperti yang Tuhannya suruh, bukan yang kita mau, bukan yang kita inginkan. Nah itu by proses, namanya harus melewati goncangan, tekanan. Itu yang harus mengalami, namanya proses peremukan. Itu kata-kata saya, peremukan. Supaya apa? Kita ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak kita ini bertolak belakang dengan maunya Tuhan. Keinginan kita selalu bertentangan dengan firman, yang itu perlu diselaraskan dulu supaya dampakmu semakin powerful. Musa mengalami proses Tuhan. Orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab semuanya mengalami proses Tuhan. Yusuf mengalami proses Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daud mengalami proses, Paulus, Petrus, semuanya mengalami proses. Nah itu diizinkan supaya kokoh di dalam pelayanan, memiliki dampak yang besar. Kadang kita mengharapkan sesuatu yang besar, tapi yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak jauh beda dengan orang rata-rata. Dibutuhkan komitmen kekristenan kita. This real. Karena dunia tidak akan semakin baik-baik saja. Dunia akan mengalami banyak tantangan yang berat. Yang kita lihat peperangan semakin hari, akhir zaman luar biasa, dan banyak. Dunia memprediksi akan terjadi perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Harga minyak naik, harga semua kebutuhan pokok naik. Belum lagi ada misi dari antikris di akhir zaman dan lain sebagainya. Semuanya tidak ada kejelasan. Kalau kita berjalan di dalam dunia tidak ada kejelasan ini, yang kita butuhkan adalah real kenal Tuhan secara pribadi. Real kenal, ngalami Tuhan. Bukan kata saya, bukan kata pendeta, Bapak Ibu harus ngalami Tuhan.
memiliki pengalaman pribadi yang dalam dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan bukan sekedar ikut ibadah, tapi setiap hari hatimu terkonek dengan Tuhan, berakar kuat di dalam firman, kokoh teguh, tidak tergoncangkan. Dan Tuhan mau di ujungnya Bapak Ibu akan didapati menjadi orang yang bisa dipercaya. Sekarang kita lihat di Ibrani pasal yang ke-12 mulai 26 ayat 2 sampai 29. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu akan lihat kegoncangan yang luar biasa, kekacauan yang luar biasa. Dengerin baik-baik. Dunia boleh kacau, lingkunganmu boleh kacau, sekitarmu boleh kacau, di luar dirimu boleh kacau. Harusnya kekacauan itu tidak pernah menguasai hidupmu. Engkau bisa rest in the presence of the Lord. Apa yang membuat Bapak Ibu rest in the presence of the Lord? Bisa tenang, bisa nyantai, bisa rileks, karena kamu kenal Tuhan. Kamu pernah ngalami Tuhan. Kamu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kamu tahu Tuhan yang kamu sembah. Bapak Ibu bisa rest. Kalau orang masih dipengaruhi dengan sesuatu yang di luar dirinya, apa yang terjadi? Kata orang Jawa itu rubuh-rubuh gedang. Orang ngomong A diikutin A, orang ngomong B diikutin B, orang ngomong C diikutin C. Tidak punya pendirian. Bapak Ibu, hidupmu harus disetir dengan tujuan Tuhan. Purpose driven life. Hidup yang disetir dengan tujuan ilahi, dengan visi Tuhan. Bapak Ibu tidak tergoncangkan. Kamu tahu panggilan hidupmu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu persis apa yang harus kamu kerjakan, kamu tahu persis apa yang kamu harus putuskan. Dan di ujungnya perjalananmu Tuhan akan buat berhasil. Tapi orang yang masih gampang tergoncangkan oleh situasi di luar hidupnya, dengerin berita ini pikirannya udah kacau, panik. Orang ngomong begini panik, orang memperlakukan buruk, udah sakit hati dan lain sebagainya. Saya berdoa di sini orang yang dimuridkan oleh Ibu Johanna Riri harusnya bebas dari sakit hati dan kepahitan. Katakan amin. Tidak ada yang gampang tersinggung, tidak ada yang cari muka, tidak ada yang sibuk dengan dirinya sendiri, mempromosikan diri. Nggak ada, harusnya mati terhadap diri sendiri. Kalian harus bebas dari rasa tersinggung dan sakit hati. Bapak Ibu, kalau orang masih dipengaruhi dengan orang di sekitarnya yang ngomong jelek, berlakukan jelek, Bapak Ibu bisa dipercayakan apa oleh Tuhan? Saya bilang, dengerin baik-baik ini. Apapun yang terjadi, kegoncangan apapun yang ada di dunia ini, kalau Bapak Ibu bersama Tuhan, kamu harusnya rest in the presence of the Lord. Kamu harusnya tenang, enjoy. Mau dengar berita kekacauan, dolar mau naik lah, ekonomi lagi apapun, jalan sama Tuhan. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dengerin baik-baik. Dia ayat selanjutnya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia masih digoncangkan. Ekonomi, saham, bisnis, harga emas, harga kripto, harga bitcoin, semuanya bisa digoncangkan. Nggak jelas. Harga saham babak belur beberapa kali. Harga bitcoin lagi nyungsep dan lain sebagainya. Semuanya bisa digoncangkan. Sama. Selama kita tinggal di muka bumi ini, yang di bumi ini bisa digoncangkan karena tidak kekal. Tetapi Bapak Ibu mesti sadari, di dalam dirimu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Justru karena itu apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak mesti sadarin, di dalam dirimu ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Harusnya Bapak Ibu selama tinggal di bumi ya, kamu menikmatin surga di bumi ini loh. Katakan amin. Selama di bumi harusnya kita bisa menikmatin hadirat Tuhan kemana kita melangkah. Alkitab katakan apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh, apa yang kita kerjakan, Tuhan mau buat berhasil kan. Benar apa kali? Harusnya Tuhan buat berhasil dari apa yang kamu kerjakan. Kamu menikah pun kamu bisa menikmatin surga di muka bumi dalam pernikahanmu. Tapi realitanya banyak orang menikmati neraka di muka bumi ini. Bisnisnya kacau,
keuangannya kacau, keluarganya berantakan, anaknya liar, dirinya penuh ketakutan, sampai nggak bisa tidur, makan obat dan lain sebagainya. Saya konselingin banyak sekali orang yang nggak bisa tidur dan akhirnya lari ke psikiater, psikolog, saya kurang tahu tepatnya, dan mereka pulang dikasih obat dan ujungnya sampai stres malahan karena banyak makan obat, metabolisme tubuh rusak dan lain sebagainya karena yang dikasih obatnya obat tidur terus. Bapak Ibu, di dalam dirimu ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang, tapi kamu bisa tenang. Kamu bisa membawa hadirat Tuhan di muka bumi. Kira-kira hidupmu powerful apa enggak ini? Kira-kira hidupmu punya dampak apa enggak ini? Kamu ketemu orang yang bermasalah di gereja, di pelayanan, kamu di situ, kamu membawa kerajaan Allah dan orang bisa dilawat Tuhan. Jangan justru sebaliknya, ditempatkan di komunitas mana, di persekutuan doa mana, di gereja mana isinya ribut, gegeran, berantem, eker-ekeran, saking cakar, saling telan, saling bapak belur. Hidup kita harus real berbeda, kekristenan kita harus berbeda. Makanya dibutuhkan komitmen. Kita ini tidak bisa berbeda, kita tidak bisa berubah kalau kita ini nggak nempel di dalam hadirat Tuhan. Karena di luar hadirat Tuhan isinya kedagingan dan hawa nafsu serta keinginan. Di luar hadirat Tuhan isinya adalah semua usaha kita sendiri. Tapi ketika kita kenal Tuhan secara pribadi, kita tinggal di dalam hadiratnya, Bapak Ibu melangkah kemana, bekerja kemana, di sana Allah menyertai hidupmu seperti Allah menyertai Yusuf. Di rumah Potifar dibuatnya segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil. Di penjara apapun yang disentuh Yusuf, Tuhan sertai. Bahkan ketika dia real puncaknya dipromosi Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia menjadi orang yang bisa mengatur luar biasa, dipercayakan Tuhan luar biasa. Bapak bisa bayangkan hidupmu kalau hari ini real Tuhan menyertaimu, apa yang terjadi? Manifestasinya harusnya Tuhan menyertai kita. Justru karena kita hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu harus benar-benar tahu apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Sekarang kita lompat. Saya siapin banyak ayat sebenarnya, tapi kita akan lompat di kitab Efesus. Kita mulai baca di Efesus pertama, mulai ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. This real, inilah sejatinya dirimu di dalam Kristus. Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu sadar, hari ini posisimu harusnya orang yang menerima segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu bisa bayangkan otoritas, kuasa, hikmat, pengertian, semua yang di surga itu. Kalau Bapak Ibu di dalam Kristus diberikan segala berkat yang di surga menjadi milikmu dan menjadi bagianmu. Yang jadi masalahnya tidak semua sampai ke tangan kita. Kan harusnya kita terima. Jatah yang besar itu harusnya kita terima. Karena kita di dalam Kristus. Harusnya kita terima segala berkat rohani di dalam surga itu menjadi bagian milik kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu menerima segala berkat rohani di dalam surga, itu perkara-perkara rohani, mau karunia apapun juga, karunia roh itu mengalir dalam hidupmu. Bapak Ibu memiliki karunia roh, Bapak Ibu pelayanan aja, powerful pelayananmu, kamu pasti jadi orang berbeda. Belum lagi hikmat seperti yang dimiliki Salomo. Bukankah tahun ini tahun prosperous, tahun kemakmuran, tahun yang diberkatin Tuhan, tahun kelimpahan? Bapak Ibu, bagaimana kelimpahan yang di surga itu manifestasi dalam hidupmu? Itu yang jadi masalahnya. Kenapa nggak sampai ke tangan kita? Apa cukup kita hanya teriak-teriak, klaim-klaim, apa cukup kita teriak, berdoa-doa toh? Ada bagian yang Bapak Ibu mesti kerjakan dan lakukan. Kalau tidak, hanya jadi orang Kristen yang rajin ibadah tapi tidak menerima segala sesuatu yang ilahi. Hari ini harusnya kita mengerti bahwa berkat
Segala berkat rohani di dalam surga itu menjadi bagian milik kita karena kita di dalam Kristus. Belum lagi di ayat yang lain, kalau kita di dalam Kristus, kita berhak menerima apa yang Tuhan janjikan dijanjikan Tuhan melalui Abraham. Harusnya itu menjadi bagian milik kita. Coba kita cek diri kita. Kok hari ini masih babak belur? Kok hari ini masih mumet, bingung? Apakah kita memiliki kapasitas yang besar? Apakah hari ini kita udah bisa dipercaya? Seperti orang yang dipercayakan 5 talenta itu, dipercayakan dikembangkan karena dia punya kesanggupan yang besar dan kapasitas yang besar, akhirnya dipercayakannya lebih besar lagi. Atau kapasitas kita hanya kapasitas yang kesanggupannya hanya bisa dipercayakan 1 dan ternyata kita ngapa-ngapain. Ada bagian-bagian yang harusnya kita mulai kerjakan hari ini supaya perkara-perkara ilahi yang dahsyat dan besar itu menjadi bagian milik kita. Kita lanjut lagi di ayat yang keempatnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam Dia, semua di dalam Dia, semua di dalam Dia. Di ayat yang kelimanya, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu garis bawahi semua kata di dalam Dia. Ketika Bapak Ibu di dalam Kristus, Bapak Ibu akan menikmatin semuanya nih. Kan harusnya kehidupan kita hari tambah kudus, tambah suci, tambah berkenan di hadapan Tuhan, karena kita orang yang spesial, kita orang yang dipilih, kita orang yang ditentukan, orang yang harus menerima kasih karunia tanpa batas itu melimpah dalam hidupan kita. Tapi dalam praktek hidup hari-hari kenapa seringkali babak belur? Perhatikan di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-6-nya. Tujuannya apa itu? Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Bapak Ibu, tahu posisimu hari ini di dalam Kristus. Kalian adalah orang yang powerful sekali. Bukan hanya sekedar doa, cuap-cuap tanpa bobot dan kuasa, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulutmu mengalir kuasa dan otoritas, mengalir urapan yang menjamah semua orang. Ingat, di Yohanes pasal yang keempat, apa yang terjadi? Ketika perempuan yang kedapatan suaminya banyak itu, udah ganti-ganti ini, dia sampai malu sama semua orang, makanya dia ngambil air minum siang-siang. Karena kalau pagi pasti rame sekali karena masih cuacanya dingin, makanya dia ambilnya siang supaya nggak jadi olok-olokan orang. Ini orang kan seharusnya dan terbuang, orang yang harusnya jadi second citizen, tidak berguna, jadi olok-olokan orang banyak, tapi ketemu Yesus, dia minum air kehidupan ya. Apa yang terjadi? Di dalam dirinya mengalir aliran air hidup. This real. Perempuan itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya Dia adalah Tuhan, disertai Tuhan. Ketika dia pulang, satu kota diubahkan gara-gara perempuan ini. Karena apa? Yang mengalir di dalam dirinya adalah aliran air hidup. Dia harus 7 ayat 37-38 apa yang dikatakan? Harusnya mengalir di dalam diri kita, sumber mata air yang mengalir di banyak orang. Artinya kehidupanmu berdampak, jadi berkat dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Bapak Ibu tidak akan bisa berdampak kalau Bapak Ibu tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Kuat, kokoh, teguh, tertanam sungguh-sungguh, berakar kuat. Saya ini suka tanam pohon. Kemarin saya tanam pohon ada 50 pohon. Ada pohon alpukat, jambu, rambutan, ada pohon mangga. Dan salah satu, itu 1 tahun yang lalu saya udah tanam. Semuanya berjalan dengan baik, ada beberapa pohon yang mati. Dan ini ada kejadian yang kemarin baru saya pindahkan 1 pohon ini. 1 pohon saya tanam di dekat pohon yang sudah gede. Dan ternyata dia kerdil. Karena kerdil saya pikir saya pindahin ke 1 tempat.
Dari saya tanam pertama udah beberapa bulan, akarnya udah bagus sekali, saya pindah karena kerdil, dia nggak ada pertumbuhan. Saya pindahkan ke satu tempat, dan ternyata saya tunggu beberapa bulan, saya sirami, saya kasih pupuk, saya kasih kotoran hewan supaya bagus, tanahnya gembur dan lain sebagainya. Ternyata enggak ada pertumbuhan. Terus akhirnya saya pindah lagi ke satu tempat yang ini banyak mataharinya. Ternyata saya pindahkan sekitar 4 bulan yang lalu. Apa yang terjadi? Kemarin lusa saya lihat itu pohonnya kering. Akhirnya saya pindah lagi ke pot. Ke pot ini saya taruh, saya rawat lebih bagus lagi. Bapak Ibu tahu, orang yang tidak bertumbuh itu gampang layu loh. Orang yang tidak berakar kuat, ternyata saya selidikin akarnya tidak kuat. Akarnya banyak jamurnya dan lain sebagainya karena kekurangan air dan banyak kekurangan mineral atau apapun lah namanya, dan pohon itu tidak sehat karena tidak berakar kuat. Sehingga dia ketika nggak hujan, Jakarta nggak hujan beberapa hari yang lalu, seminggu tanah pohonnya kering dan ini rontok layu semua. Baru kemarin saya cabut, saya taruh di dekat kolam ikan supaya lebih seger. Kekristenan kita kalau tidak berakar seperti pohon tadi, ketika mengalami masa kering, rasanya ditinggal Tuhan, padahal Tuhan nggak meninggalkan kita. Bisnismu hancur, keuanganmu babak belur, kesehatanmu mulai menurun, orang nggak peduliin kamu. Pelayanan bertahun-tahun kok ngalamin, belum ngalami promosi. Siapa yang ngalamin itu? Saya ngalamin. Saya pelayanan dari tahun 98 dari Bali diutus ke Jakarta, dan ternyata nggak ada promosi apa-apa bertahun-tahun. Dan di ujung 2021 bulan Juni baru Tuhan angkat pelan-pelan. Dan rasanya di perjalanan yang panjang itu berat sekali, tapi saya setia melakukannya. Saya tekun melakukannya. Saya belajar firman, saya bertumbuh terus. Ketika kita di masa-masa sulit, masa-masa goncangan tadi, kan kita harusnya berakar kuat di dalam Tuhan. Makanya bersyukur loh. Ini persekutuan doa yang paling rajin sekali. Dari zaman Covid sampai hari ini setia, yang lain pada berguguran. Bersyukur sama gembalanya tuh, Bu Johanna Riri, ini banyak orang dari Blitar, dari Pati, dari Purwokerto, dari Manado, dari mana, banyak sekali berkumpul mau belajar firman. Berapa banyak kira-kira Bapak Ibu udah denger khotbah, dengerin pengajaran, dengerin firman Tuhan, berapa banyak dengerin renungan, baca renungan, lihat video rohani dan lain sebagainya. Harusnya kan Bapak Ibu semakin diubahkan, semakin kuat. Harusnya Bapak Ibu kelakuan karaktermu semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kokoh teguh, kuat, tidak terguncangkan. Dengerin baik-baik. Ketika ada momen-momen tertentu Tuhan nggak lakukan apa-apa dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan sedang tanam pondasi yang kuat di dalam hidupmu. Dan cara Tuhan tanam pondasi yang kuat selalu lewat namanya proses-proses yang bertolak belakang dari yang kita inginkan, dari yang kita rindukan. Seringkali bertolak belakang dan itu mengguncang hatimu. Kadang juga dikirim orang-orang yang menyebalkan di sekitar hidupmu. Bisa suamimu, bisa istrimu, bisa anakmu, mantumu, mertuamu, dan siapapun lah. Karena diizinkan itu. Dan respon kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Sikap hatimu benar, kamu semakin kokoh tertanam di bawah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah promosi di atas, Bapak Ibu dihantam apapun tidak tergoncangkan. Digoda apapun Bapak Ibu kuat, kokoh dan teguh. Dan ujungnya bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar. Yang jadi masalahnya sekarang begini. Kenapa? Tadi harta yang di surga itu harusnya menjadi bagian milik kita, tapi realitanya kita nggak terima apa-apa hari ini. Banyak orang Kristen biasa-biasa saja, urapan hikmatnya nggak begitu powerful, kekayaannya, berkatnya, pekerjaannya biasa aja, ya orang mediocre lah. Why? Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak memiliki kapasitas yang besar, dan Bapak Ibu tidak mengembangkan kapasitas yang besar. Semakin orang bisa dipercaya Tuhan lebih besar, jatahmu lebih besar. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti ini, Bapak Ibu akan tetap menjadi orang yang sama terus. Untuk orang menjadi besar, Bapak Ibu perlu berjalan bersama Tuhan. Berjalan setiap hari. Beri hatimu, beri pikiranmu,
beri perasaanmu. Nanti dagingmu akan jerit, dagingmu akan teriak. Beri terus. Komitmen. Duduk diam di dalam hadiratnya. Komitmen. Satu hari ada 24 jam. Usahakan duduk diam, renungin firman. Nggak mikirin apa-apa, tapi menyatu dengan hadirat Tuhan. Karena dunia tidak akan semakin baik saja. Dunia tidak akan baik-baik. Apalagi menjelang antikristus. Bapak Ibu, apalagi ada momen antikristus sedang kerja keras sekali. Nanti kita lihat ke depannya akan terjadi apa. Kalau Bapak Ibu nggak kuat, Bapak Ibu akan terguncangkan. Nanti kita lihat, dunia ini akan tambah ruwet. 2030, 2000 yang lain. Kalau Bapak Ibu nggak memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan, hidupmu akan tambah ruwet loh. Kita akan, kalau kita dipanggil Tuhan hari ini kan everything is okay, kita menghadap Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya, kita kan masih diberikan hidup, umur yang panjang. Saya pengen umur saya 99 tahun 11 bulan. Dan tetap powerful, tetap jadi berkat, tetap tajam, tetap diurapi. Saya pengen seperti itu, makanya saya mulai jaga pola hidup yang sehat. Kalau beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu lihat saya gemoy, saya gemuk sekali, badan saya turun drastis sekali. Saya jaga pola hidup turun hampir 17 kilo. Saya jaga, saya persiapkan diri saya untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Karena untuk kita terima yang besar dari Tuhan, dibutuhkan kesanggupan kita, dibutuhkan persiapan. Semuanya hari ini luar biasa mendoakan apa yang terjadi di Indonesia dan lain sebagainya. Akan terjadi revival, kebangunan rohani besar-besaran, terobosan anak youth, anak generasi Gen Z, Gen X dan lain sebagainya, Gen A dan apapun lah itu, akan terjadi terobosan besar. Dan itu dimulainya dengan persiapan dulu. Yang mempersiapkan adalah diri kita. Kalau enggak, kita akan jadi orang yang dari jauh melihat semua kegerakan Tuhan itu terjadi dan kita nggak ngelakuin apa-apa. Semuanya sebenarnya Tuhan mau berikan sama kita. Yang jadi masalahnya, kadang kita nggak diberi, kadang kita nggak punya kapasitas yang lebih besar, karena kadang berkat itu nggak nyampe kepada kita karena kita nggak bisa dipercaya. Kuat, kokoh, teguh, tidak tergoncangkan harusnya hidupmu di dalam Tuhan. Sebenarnya ujung dari kehidupan kita itu mau ngapain sih? Ketika Bapak Ibu berakar kuat, seperti pohon yang saya tanam itu, beberapa pohon sudah menghasilkan buah 3 kali dalam setahun ini. Baru saya tanam pohon itu sekitar bulan Desember, ada bulan Januari tahun lalu, dan hari ini udah panen ada yang 3 kali, 4 kali. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika pohon itu tertanam kuat, batangnya kuat sekali, daunnya rimbun, menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Bapak Ibu tahu, buah yang saya tanam, pohon yang menghasilkan buah itu, yang makan buahnya ternyata bukan pohonnya. Yang makan adalah saya dan orang-orang di sekitar saya. Ketika Bapak Ibu kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan, berakar kuat, disertain Tuhan, hidupmu itu yang menikmatin banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi yang jadi masalahnya, kita seringkali fokus kepada diri kita sendiri. Dapat pujian, pingin dihormatin, dihargai, pingin dilihat orang. Itu bukan tujuan kita. Hidupmu harusnya berbuah, berdampak semakin besar. Dampakmu semakin besar, kapasitasmu besar, dampakmu besar, otoritasmu besar, jatahmu besar, dan ujungnya akan mempengaruhi lebih banyak orang. Karena harusnya orang berdampak dan berbuah lebat, dan itu akan dilihat orang hasilnya. Kita boleh loh pelayanan sehebat apapun lah, terlibat pelayanan, terlibat kegiatan rohani, terlihat apapun itu namanya, tapi di ujungnya yang dilihat adalah kita ini menghasilkan buah apa enggak, hidup kita ini memiliki dampak apa enggak, atau bikin trouble terus, atau kita ini bikin kekacauan terus isinya. Kadang saya sering ngobrol, sharing sama istri saya, kamu ini bahagia enggak sama saya? Dan saya pastikan istri saya harus bahagia. Kalau istri saya hidupnya tidak bahagia dengan saya, lebih baik saya nggak jadi hamba Tuhan. Artinya saya ngomong bohong. Saya pastikan, saya bilang, saya ngomong sama istri saya, Hane, kamu harusnya jauh lebih bahagia hidup dengan saya. I do everything, saya berlakukan apapun untuk kamu supaya kamu bahagia. Ya, kita nggak akan kejar yang lain kecuali nyenengin Tuhan. Kita mau habiskan sisa hidup kita yang ada ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Saya pernah kesaksian apa enggak di tempat ini ya.
tahun 2023 bulan Agustus, setelah saya pulang pelayanan satu minggu dari Surabaya. Waktu itu saya masih gemuk sekali. Saya jatuh sakit, lumpuh 11 hari, tidak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh 11 hari, real lumpuh 11 hari. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau bicara dalam kejadian ini, saya harus koreksi diri, ada hal yang gak benar ini. Pola hidup saya, cara makan saya, pola hidup saya terutama, karena saya hampir tidak tidur malam sejak 2008 saya tidak pernah tidur malam. Saya tidurnya pagi terus, dan itu melawan hukum Tuhan. Ketika saya melawan hukum Tuhan, ujungnya apa? Tubuh saya akhirnya yang kena. Kan di dunia ini ada hukum tubuh dan hukum roh. Hukum tubuh kamu lawan, tubuhmu yang akan bawa belur sendiri. Kamu ngelawan hukum roh, juga kamu akan menuai apa yang kamu tabur itu. Akhirnya saya bertobat, berubah. Sejak 11 hari itu saya udah mulai jalan. Hari ke-14-nya saya khotbah. Hari ke-30-nya saya pelayanan lagi ke Surabaya. Terus balik lagi ke Jakarta. Hari ke-31-nya saya pergi ke Singapura. Seminggu pelayanan di Singapura. Wah, Ibu bayangkan, jalan masih di papa-papa, masih latihan jalan. Wow, saya bersyukur sekali waktu itu bisa jalan. Karena saya di papa selama ini, di kursi roda selama 11 hari. Saya lihat nenek-nenek encim-encim ke pasar, ke toko, dia jalan kaki, saya ngiri. Ada tukang-tukang bangunan. Waktu itu saya lagi kontrol ke rumah sakit, di luar rumah sakit dia jalan normal. Wah, kok kayaknya bahagia banget, saya nggak bisa jalan hari ini. Terus saya pikir saya sudah mau mati ini. Saya sudah selesai ini dengan hidup saya ini. Jadi saya menyerahlah sama Tuhan. Tapi kasihan istri saya, Tuhan, kalau saya tinggal mati, dia akan jadi janda muda waktu itu. Saya bilang, Tuhan, aku mau komitmen, mau berubah, mau hidup benar. Tahu nggak Bapak Ibu, setelah saya komitmen, saya jaga pola hidup, saya mulai kembangkan kapasitas, saya pelajarin banyak hal yang kurang, yang nggak tepat dalam hidup saya, koreksi diri, dan sampai hari ini ditambahkan kekuatan, hikmat, pengertian, kuasa, otoritas, urapan double porsi. Kadang yang jadi masalahnya, Tuhan seringkali ajarin banyak hal, tapi kita seringkali dablek. Akhirnya apa? Kita nggak terima jatah yang besar itu. Kita nggak akan terima jatah apa-apa dalam hidupmu kalau hidupmu tetap sama terus. Koreksi diri, berubah, sadar diri, belajar dari semua kegagalan-kegagalan yang kita alami. Berubah, dibutuhkan perubahan. Kekristenan kita itu berubah semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Semakin Bapak Ibu didapatin serupa segambar dengan Tuhan, apa yang terjadi? Karaktermu diubahkan, hikmat pengertianmu ditambahkan, otoritasmu ditambahkan, urapan double porsi mengalir dalam hidupmu, kamu menjadi orang yang berbeda. Saya berdoa nih, sejak saya khotbah di tempat ini sampai hari ini, hidupmu harus mengalami perubahan harusnya. Jangan sama terus dari tahun ke tahun. Kalau sama terus, berarti ada yang salah yang harus diperbaiki dan diubahkan. Katakan amin. Saya berdoa banyak yang tersinggung sehingga hidupmu benar-benar real diubahkan Tuhan. Buat apa kita jadi orang Kristen yang dari tahun ke tahun melakukan yang sama dan tidak ada perubahan, tetap sama, ya begitu saja dan cenderung membosankan. Tapi bisa bayangkan hidupmu kalau cenderung membosankan, menjenuhkan, orang dekat kamu males, orang dekat kamu nggak dapat apa-apa. Tapi Ibu, orang yang cepat mati karena orang itu merasa selama tinggal di bumi nggak berguna sama sekali. Tidak heran ada sindrom namanya post power syndrome. Itu orang yang dulunya masih aktif kerja, mungkin apa namanya, terus tiba-tiba pensiun. Dia merasa tidak berguna, dia tidak merasa punya otoritas, dia merasa nggak punya dampak apa-apa, dan akhirnya ngedrop, akhirnya lewat. Orang yang paling konyol adalah orang yang tinggal di muka bumi ini tapi gak ngerti tujuan hidupnya. Orang yang tinggal di muka bumi kelihatannya rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi tak memiliki dampak apa-apa. Hidupnya dari tahun ke tahun tetap sama. Orang yang seperti ini, orang yang tidak disetir dengan tujuan Tuhan. Orang yang disetir dengan tujuan Tuhan itu, Alkitab katakan, from glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain. Ujungnya Bapak Ibu memiliki kepekaan dan ketajaman, bertumbuh ke arah Kristus. Di ujungnya Bapak Ibu menjadi kuat, kokoh dan teguh.
Sekarang kita lihat di Efesus 4 mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang 15. Dengerin baik-baik ini. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Diizinkan Bapak Ibu dengar khotbah pendeta. Sampai hari ini pun saya belajar sama banyak hamba Tuhan. Sampai hari ini saya belajar. Tiap hari saya belajar firman. Tiap hari saya dengerin firman. Dari khotbah dan pengajaran, di seminar saya belajar banyak. Saya ingin terus bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu tidak cukup Bapak Ibu udah pelayanan, tapi Bapak Ibu nggak duduk diam di kaki Tuhan, tidak in charge. Nanti yang keluar adalah kedagingan. Kita tuh perlu nempel dengan Tuhan setiap hari, perlu bertumbuh. Kan ada orang, Pak, saya nggak butuh bergereja, mungkin saya nggak butuh hamba Tuhan, saya nggak punya mentor, yang penting saya dengan Tuhan. Itu menurut kamu. Tapi Efesus katakan, menurut Alkitab katakan, dia memberikan rasul-rasul, ini karunia kerasulan, jawatan kerasulan, jawatan kenabian, para penginjil, gembala-gembala, pengajar. Tujuannya untuk ngapain? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pertumbuhan, pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya satu, membangun tubuh Kristus. Terus ngapain? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tujuannya kita bertumbuh ke arah Dia, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, di Kejadian pertama ayat yang ke-6, manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Manusia pertama itu diciptakan punya otoritas mengelola bumi. Manusia pertama itu punya otoritas kasih nama binatang, dan semuanya takluk sama dia, semuanya tunduk, punya kuasa untuk mengelola bumi, langit dan lain sebagainya, udara, burung di udara dan lain sebagainya, ikan di laut. Itu keren sekali Bapak Ibu, karena punya otoritas, diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Itu kalau hari ini bisa mengelola ikan di laut, jadi pabrik perikanan luar biasa, ada ekspor impor itu. Mengelola bumi, bisa jadi perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya. Harusnya orang Kristen kan lebih pintar dari orang dunia kan. Tapi realitanya banyak orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Dia puas ke gereja, merasa masuk surga, tidak berdampak apa-apa. Tidak heran kadang orang dunia lebih cerdik daripada anak Tuhan. Why? Kenapa? Kita mesti belajar berubah. Padahal sejak kita di dalam Kristus, yang hari ini, bentar lagi ini kita peringatin hari kematian Yesus Kristus dan hari kebangkitan Yesus Kristus. Kematiannya menebus dosa kita, mengambil otoritas yang pernah dicuri oleh iblis. Di kitab Kejadian pasal yang ketiga itu dikembalikan kepada orang percaya, supaya orang percaya memiliki otoritas dan kuasa dan tak tergoncangkan. Dampakmu besar. Bapak Ibu ditempatkan di mana? Bapak Ibu memiliki dampak. Jadi guru punya dampak, otoritas dalam perkataanmu. Kamu didik anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi orang tua, didik anak, cucu dan mantumu. Tidak perlu bawel, tidak perlu cerewet. Cukup kamu berikan hikmat dan pengertian, mereka bisa melihat Kristus yang manifestasi dalam hidupmu. Apalagi yang jadi hamba Tuhan, harusnya menjadi manifestasi kepanjangan tangannya Tuhan, kepanjangan lidah bibirnya Tuhan. Dampak dan otoritas kita semakin besar. Tahu Paskah yang kita hormati, nah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk mengembalikan otoritas yang dicuri setan itu kepada kita, dan otoritas diberikan kepada kita hari ini. Harusnya semuanya kita bisa terima hari ini. Hari ini kita perlu bangun kembali pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Bangun keintimanmu, jalan sama Tuhan, miliki keintiman. Dengerin baik-baik. Dunia ini hari ini dikuasai si jahat. Banyak tipu daya. Tujuannya setan mencuri, membunuh dan membinasakan, membuat apa saja yang dikerjakan tanganmu gagal.
membuat hidupmu jadi loser, jadi pecundang, gak memiliki dampak apa-apa, kalau bisa putus asa dan mati tanpa memiliki pengaruh apa-apa. Itu tujuannya setan. Tapi Tuhan punya tujuan nilai. Makanya kerajaan yang tak tergoncangkan tadi tinggal di dalam hidupmu. Harusnya hidupmu powerful sekali. Harusnya kamu sadarin semua harta di bumi dan di surga menjadi milikmu, dan kamu tahu persis menggunakannya seperti apa, otoritas itu. Kamu bisa ngambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu tidak akan memiliki ini, tak memiliki hikmat ini kalau engkau tak nempel pada sumbernya, pada kekuatannya. Saya bilang kekristenan bukan hanya sekedar datang ibadah ke gereja toh, tapi tiap hari kamu menempel dengan hadirat Tuhan. By proses, day by day, dibutuhkan komitmen, kesetiaan. Saya lakukan. Kadang saya udah lakukan banyak hal kok Tuhan, aku nggak ngerti apa-apa. Tuhan, aku kok di titik terendah seperti ini, aku nggak tahu apa yang harus aku perbuat. Jalan terus sama Tuhan, karena Tuhan sedang tanam pondasi yang besar. Kalau Bapak Ibu jalan sama Tuhan, dan Bapak Ibu selama ini komitmen hatimu bergaul intim dengan Tuhan, kamu berjalan dalam ketetapan Tuhan dan belum terjadi apa-apa, tetap jalan. Karena sebenarnya Tuhan sedang tanam pondasimu. Beberapa kali saya lihat ketika orang bangun apartemen berbulan-bulan, kadang hampir 1 tahun ditanam pondasi yang kuat sekali. Gak kelihatan apa-apa, hanya kelihatan terkeluar masuk, tanam paku bumi, tanam terus, kelihatannya gak ada apa-apa. Ternyata butuh waktu yang lama. Terus tambah hari kelihatan bangunan di atasnya. Semakin ditanam ke bawah, semakin kuat bangunan ke atasnya, tidak tergoncangkan. Kalau hari ini Tuhan gak bikin apa-apa dalam hidupmu, hatimu udah bener, komitmenmu udah bener sama Tuhan, jalan terus. Kalau hari ini hatimu tidak benar sama Tuhan, berubah. Kalau hari ini hubunganmu dengan Tuhan hanya sekedar agamawi, doa ya doa pagi, makan siang, makan malam, gak ada hubungan spesial dengan pribadi Tuhan, kok gak punya kerinduan pribadi Tuhan, kok gak pernah merindukan tujuan Tuhan dalam hidupmu, nanti di akhir hidupmu tidak akan pernah jadi apa-apa. Hari ini meski belajar berubah dan bertobat, miliki keintiman dengan Tuhan. Ini kan masih suasana libur. Kadang beberapa libur ini kan saya juga beberapa hari jam 2 saya bolong-bolong karena saya keluar kota nih, baru balik, dan saya bisa enjoy bangun keintiman. Kalau kita ini terbiasa membangun keintiman dengan Tuhan, ketika kita nggak berdoa, itu ada sesuatu yang kering, kosong, ada yang kurang, karena ada nggak benar. Seperti ini para ibu-ibu, bapak-bapak yang punya suami istri, ketika satu hari saja pasanganmu nggak nyapa kamu nggak ngobrol sama mereka, kamu ada sesuatu yang salah pasti. Rasanya kok ada sesuatu yang kurang. Ya apalagi kalau hubungan suami istri itu mesra banget. Tapi kalau hubungan suami istrinya horor, ya lain cerita. Tapi kalau keluarganya mesra, anak-anaknya mesra, mas suami istrinya mesra sekali, terus satu hari nggak bangun komunikasi, nggak peluk, nggak cium, nggak ngobrol, pasti ada sesuatu kurang ini. Sebenarnya sama loh hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu udah terbiasa nggak bangun keintimanmu dengan Tuhan, sudah bertahun-tahun nggak pernah bangun keintiman, hingga hidupmu nggak akan jadi apa-apa seperti ini, masih nggak mau bersadar, bertobat, nempel sama Tuhan, nempel dan bangun lagi, beri waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, beri waktu 1 jam, beri waktu komitmen 1 jam setengah, 2 jam, pingin bangun terus. Nanti terbiasa Bapak Ibu kemanapun hatimu terkonek dengan Tuhan. Keputusan apa yang Bapak Ibu ambil, mulai libatkan Tuhan di dalamnya. Nanti perjalananmu akan ngadapin padang gurun, ngadapin kesusahan, tapi kamu bisa rest in the presence of the Lord, bisa tenang, damai, dan kamu bisa memiliki dampak dan otoritas. Sekalipun hatimu luka, sedih kayak apapun juga, tapi orang dekat kamu bisa diberkati melalui hidupmu. Karena apa? Yang di dalammu nempel dengan hadiratnya, kuat, kokoh, teguh. Nanti doamu begitu berkuasa, khotbahmu begitu berkuasa, apapun yang kamu kerjakan begitu powerful, berdampak bagi banyak orang. Tahu,
Ketika Bapak Ibu berakar kuat di dalam Tuhan, ujungnya apa? Berbuah. Hidupmu itu berbuah. Ini ayat yang terakhir. Coba kita lihat. Di Matius 7 ayat yang ke-16 diomong berkali-kali, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau pohon duri dari rumput duri? Di Matius 7:20 juga ngomong, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di Matius 12 juga ngomong yang sama, dari buahnya pohon itu akan dikenal. Di Lukas juga ngomong yang sama. Bapak Ibu ingin tahu rohanimu seperti apa di hadapan Tuhan, lihat hasil dari buah hidupmu itu mendampain orang apa tidak. Kita boleh melakukan apapun juga, harusnya orang bisa menikmati buah yang luar biasa dan powerful. Dan orang yang menikmati itu pertama kali adalah orang di sekitarmu, suamimu, anakmu, istrimu, keluargamu, mertuamu, mantumu. Mereka bisa melihat Kristus yang realitas ada, yang kamu hidupin hari-hari. Dan ujungnya Bapak Ibu akan didapatin menjadi orang yang bisa dipercayakan 5 talenta bahkan lebih. Karunia, hikmat, otoritas, kuasa ditambahkan kepada Bapak Ibu. Ini tahun prosperous, apa itu? Tahun apa? Tahun kemakmuran, tahun prosperity. Bapak Ibu ingin ngalami prosperity, ada bagian yang Bapak Ibu harus kerjakan. Tidak hanya ongkang-ongkang kaki, bisa melihat waktu dan kesempatan. Di mana Tuhan bekerja, Tuhan bergerak. Bapak Ibu ada di sana. Waktu dan kesempatan itu ada. Bapak Ibu kerjakan, jadi. Dengerin khotbah saya judulnya waktu dan kesempatan. Kalau enggak tahun prosperity, kamu tidak akan menikmati prosperity, kamu akan malah gigit jari kalau kamu tidak bisa dipercayakan apa-apa. Ingat, Efesus katakan, this real prosperity, semua harta rohani di surga menjadi bagianmu, harus manifestasi melalui hidupmu. Kamu terima realitasnya. Amin. Kalian real menikmati kemakmuran, berkat kelimpahan, anugerah, kasih karunia yang melimpah. Real tahun prosperity melimpah dari dalam hidupmu, keluargamu, anak, cucu, istri, mantu, semuanya diberkati. Dibukanya melalui hidupmu dulu. Powerful, mengalir berkat itu. Seperti mengalir kuasa, otoritas, pertobatan dari perempuan yang suaminya banyak itu. Bahkan satu kota diubahkan gara-gara perempuan ini. Bapak tahu, dari hidupmu harus mengalir berkat yang powerful. Dari hidupmu harus mengalir pengaruh yang powerful, mengalir kekudusan, mengalir kesucian, mengalir hikmat dan pengertian. Dimulainya dari komitmenmu hari ini. Dan keputusanmu hari ini akan merubah seluruh masa depan bersama Tuhan. Amin. Halo, amin. Diberkati Tuhan. Senyum dulu kanan kiri. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan menjadi pondasi Bapak Ibu kuat, terbakar kuat, mulai komitmen jalan sama Tuhan. Tiap hari jalan sama Tuhan, komitmen jalan sama Tuhan. Situasi enak, situasi tidak enak, situasi mumet, situasi bahagia, jalan terus. Dan kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh apapun di luarmu. Kebahagiaan adalah keputusan hatimu untuk memutuskan, karena kamu tahu kamu disertai Tuhan. Kamu harus memutuskan bahagia di situasi sulit sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel sampai kedalaman batin kami, Tuhan. Buat setiap orang yang mendengar apa yang Hamba-Mu sampaikan menjadi rema, termaterai dalam hati mereka. Masuk sampai kedalaman hati mereka, Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan untuk berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau.
merindukan Tuhan lebih dari apapun, menginginkan Tuhan lebih dari apapun, dan kami tahu Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau buat sesuatu yang ajaib dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau ku sembah, Kau. Taruh tangan kananmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya Engkau yang aku cintai sepenuh hatiku, yang aku rindukan Engkau lebih dari apapun. Aku berdoa terimpartasi kerinduan dan cinta ini mengalir dalam setiap hati umat-Mu. Biar pengurapan itu turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki sekarang. In Jesus name. Jesus name. Biar pengurapan itu turun mengalir. Hati yang berkobar-kobar merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan mau berdoa untuk orang yang sedang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, dan mau berdoa dalam nama Yesus. Semua sakit dan kelemahan tubuh yang diderita umat-Mu, aku perintahkan pergi, sembuh dalam nama Yesus. Pulih sehat seperti sedia kala. Biar hadirat-Mu tetap tinggal di tempat mereka berada Tuhan, dalam nama Yesus. Kamu berdoa untuk Ibu Joanna dan suaminya, serahkan dalam tangan kuasa-Mu, anak-anak serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Staf yang ada kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, dan tempat ini jadi wadah di mana orang dimuridkan, dididik, didewasakan, diutus, memiliki pengaruh otoritas dimanapun mereka pergi, mereka ditempatkan. Tuhan berkati komunitas ini semakin powerful, berdampak bagi banyak orang. Kirim lagi orang-orang baru, jadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Berkati Ibu Gembala, Pak Gembala, serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Roh Kudus, buat kehadiran-Mu, buat kehadiran-Mu, buat kehadiran-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. And God bless you.